Engkau Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom, jemaat GLC, apa kabar semua? Doa saya, Tuhan Yesus sentiasa memelihara, menjaga kita, memberkati kita dengan berlimpah-limpah kasih-Nya. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat mengadakan ibadah online kita. Kepada mereka yang tidak berkesempatan bersama kami beribadah di gereja, kita adakan ibadah online. Dan pada hari ini adalah ibadah Natal kita, mengingati kita tentang kasih agape Tuhan kepada saudara dan saya dan kepada setiap umat manusia. Saya bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Mari kita berdoa dan kita serahkan ibadah Natal kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang mengikuti dan mendengarkan sabda Tuhan melalui ibadah online ini. Biar Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu.
Satukan kami di dalam kasih-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati persekutuan kami di dalam ibadah online ini. Dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah kami. Berkatilah firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat lidah hamba-Mu yang tidak punya apa-apanya Tuhan. Kami serahkan semuanya dari awal pertengahan akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami dan berkati juga kepada saudara Mara, saudara-saudara kami yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan, makanan roh kami, sehingga kami bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kerajaan Allah, dan kami hidup memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik, ya. Shalom sekali lagi kepada jemaat yang ada di Papar maupun yang ada di Pitas, yang ada di Dandun maupun dimanapun mereka yang berada di rumah, ya, yang jauh maupun yang dekat, saudara-saudara kita, ahli keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita semua. Amin. Tuhan itu baik. Mari pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini saya catatkan di sini adalah anugerah terindah dari Allah. Anugerah terindah dari Allah kepada kita, ya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di tengah-tengah ketidakpastian masa depan dunia kini, manusia yang ada di dunia ini, masih banyak perkara yang belum terselesai dan banyak perkara yang masih menghadapi pergolakan dan pergumulan. Namun di tengah-tengah goncangan, berita baik tetap diberitakan. Pada hari ini kita mau mendengarkan berita baik bagi setiap manusia. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, apapun bangsa saudara, apapun budaya kepercayaan saudara, dengarkan berita baik ini. Berita baik ini adalah daripada Allah Sang Pencipta kepada umat manusia, ya. Berita baik ini diberikan kepada semua manusia, semua lapisan manusia, yaitu Allah memberikan hadiah terindah, hadiah teragung, dan hadiah terbesar secara percuma kepada manusia di muka bumi ini yang percaya kepadanya akan memperoleh itu satu keuntungan yang besar. Sebab itu hadiah terindah, teragung, termulia ini dibungkus oleh kasih agape Allah, dibungkus oleh kasih yang murni dari hati Allah Sang Pencipta. Hadiah ini harus diterima dan dimengerti oleh setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini. Inilah berita baik, di mana Tuhan memberikan satu hadiah yang percuma, karena semua ini adalah anugerah terbesar, terindah dari Allah kepada manusia. Amin. Di dalam ayat ini merupakan satu ayat yang sangat terkenal, bahkan disukai oleh setiap orang. Dalam ayat 16 yang kita bacakan tadi, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa hadiah Allah adalah suatu ungkapan kasih yang murni, yang tidak terhingga bagi seluruh umat manusia. Inilah hadiah Allah yang suatu ungkapan kasih
yang murni dari hati Allah kepada semua umat manusia. Jadi kita melihat di dalam kasih Tuhan, dalam ungkapan kasih Tuhan itu mengandungi apa? Allah berkata di sini, kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Ini yang dikatakan. Ungkapan kasih Allah adalah kasih Allah akan dunia ini. Dikatakan bahwa ungkapan isi hati dan tujuan Allah, kasih Allah terlalu luas, terlalu lebar, terlalu dalam, terlalu tinggi kepada manusia dan sukar bagi manusia untuk menjangkaunya. Ya, sebab itu semua Tuhan katakan Allah mengkehendaki supaya setiap manusia ciptaannya di bumi ini harus diselamatkan dari kebinasaan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang ditulis di dalam surat 1 Timotius pasal kedua dan keempat. Harus manusia diselamatkan. Kasih Allah Bapa surgawi tidak terbatas, ya. Kasih Allah tidak dapat diselami oleh pikiran manusia yang terbatas, yang tidak boleh menyelami sedalamnya. Namun manusia berusaha untuk membatasi Allah dengan pikiran yang terbatas. Dalam firman Tuhan tadi kita mendengar bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu. Allah tidak mengutus malaikat untuk menyelamatkan kita, untuk mati di kayu salib. Tidak. Tetapi yang dia utus adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah sendiri. Allah Bapa memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal kepada manusia. Terlalu banyak pengajaran di bumi ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang martir yang mati syahid. Yesus itu adalah seorang nabi yang besar. Yesus adalah seorang guru dan banyak berbagai penafsiran. Tetapi Yesus bukan sampai di situ saja, ya. Dikatakan juga firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan di dalam kitab Galatia pasal keempat ayat keempat mengatakan, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tidak takluk kepada hukum Taurat. Jadi kelahiran Yesus itu bukan karena perkawinan antara lelaki dengan perempuan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sebab itu dikatakan di sini Yesus adalah sebagai Allah dan telah dilahirkan dalam daging, dalam rahim seorang perawan yaitu Maria. Yesus dilahirkan dalam tubuh manusia. Namun Yesus Kristus adalah dan selalu sebagai anak tunggal Allah yang menyelamatkan manusia. Alkitab juga menyatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah kebenaran itu. Amin. Dikatakan di sini di dalam surat 1 Yohanes pasal kelima ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga oknum ini adalah satu. Ya, sebab itu sangat-sangat penting umat manusia mengenal Kristus Yesus secara pribadi dan mengalami Allah
di dalam kehidupan kita seharian sampai hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sementara Yesus Kristus yang telah dilahirkan sebagai manusia, Dia lebih dari seorang manusia biasa. Yesus adalah Allah yang menjelma dalam daging manusia. Sebagai anak Allah yang tunggal, pribadi kedua dari Trinitas, anak Allah, Yesus Kristus. Amin. Manusia tidak mendengar suara Tuhan. Manusia tidak mau pedulikan firman Allah. Akibatnya manusia jatuh di dalam dosa dan mereka berusaha mencari Tuhan-Tuhan yang lain di luar Yesus Kristus supaya memperolehi keselamatan, pertolongan, pemulihan, kesembuhan, dan kehidupan kekal. Namun firman Allah berkata, "Di luar Aku," kata Yesus, "kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan juga berkata, manusia harus diselamatkan karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah terpisah dari hadirat Allah. Yang memisahkan adalah dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Sebab itulah Tuhan itu sangat baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa sangat baik. Sang Pencipta yang hidup itu terlalu baik buat manusia yang durhaka dan yang berdosa ini. Karena apa? Meskipun manusia telah melawan dan memberontak kepada Allah, namun Tuhan tetap mengasihi manusia yang berdosa, saudara dan saya. Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan buat manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta, supaya hubungan manusia yang berdosa itu yang terpisah dari Allah dipulihkan, dapat datang kepada Allah dan hidup intim bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberikan hadiah yang termulia, terbesar, dan yang berharga bagi umat manusia yang jahat dan kejam ini. Bukan manusia yang datang mencari Tuhan, bertobat minta pengampunan, tetapi Allah terlebih dahulu datang mencari manusia yang berdosa untuk menyelamatkan saudara dan saya yang tidak berdaya menyelamatkan diri kita dari hukuman kekal. Sebab itulah Tuhan itu sangat baik. Kasih Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Amin. Dan hal yang kedua yang Tuhan memberikan kepada kita, Bapa menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia, dan Dia membuktikannya dengan apa? Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan pribadinya. Amin. Bab itu di dalam ayat 16 dikatakan, Ia telah mengaruniakan, Allah telah memberikan secara percuma anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi,
dunia ini, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia, yaitu melalui Yesus Kristus. Tuhan itu baik. Dan di dalam ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Inilah kenyataannya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kepada kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Kita percaya menerima Yesus dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa percaya tidak akan dihukum. Amin. Inilah pengharapan. Inilah yang Tuhan berikan kita. Kesempatan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Kepada mereka yang menolak, tidak ada pengharapan. Saudara, hadiah terbesar, hadiah teragung, termulia ini adalah kasih Yesus yang terlalu dalam. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, untuk kita dapat datang dan menjangkau sorga dan hidup di dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Kita akan gagal dan kecewa kalau kita berusaha dengan mencari Tuhan-Tuhan, Allah-Allah yang di luar nama Yesus Kristus, yang tidak menjaminkan keselamatan kita, yang tidak memberikan pengharapan. Sebab itu dikatakan di sini, Allah memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia, yaitu Yesus, dengan apa? Kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, korban penebus dosa manusia. Dia mengalami kesakitan dan tubuhnya diremukkan karena dosa saudara dan dosa saya. Yesus telah mengambil alih tempat kita. Allah di surga mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Allah sendiri menempatkan pribadi Yesus untuk mati di atas kayu salib, untuk diremukkan, dan untuk mati menggantikan saudara dan saya, untuk menjadi kutuk dosa-dosa saudara dan saya. Pribadi Yesus berada di kayu salib untuk menggantikan kita. Dirinya telah menjadi kutuk bagi saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Apabila kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Allah di surga mengutus Yesus turun ke dunia, bukan menjadi bayi yang comel, lahir di hospital yang mewah, lahir di rumah yang mewah. Bahkan dikatakan Yesus lahir di dunia penuh dengan penolakan. Pada waktu Yesus lahir di dunia ini, yang miliknya sendiri, dunia berkata, sorry, no rooms for you. Maaf, tidak ada bilik bagi engkau, Yesus. Inilah suara dunia kepada Yesus. Dia lahir penuh dengan penolakan. Manusia juga menolak Yesus yang diciptakannya. Yesus hidup penuh dengan penolakan. Manusia tidak menerimanya. Dia dilahirkan di kandang binatang di kota kecil di Bethlehem. Yesus diletakkan di sebuah palungan, yaitu tempat makanan binatang,
yang penuh dengan air liur binatang yang berbau busuk. Di sanalah bayi Yesus diletakkan di palungan tempat makanan binatang yang penuh dengan air liur, penuh dengan bakteria dan bau busuk. Sang Pencipta datang dan dunia berkata, sorry, no rooms for you. Maaf, tidak ada ruang, tidak ada bilik. Tidak ada bilik di hatiku untuk engkau. Inilah suara manusia. Manusia menutup hati mereka untuk menerima kelahiran Yesus di dalam hati, di dalam kehidupan kita, yang mau menyelamatkan manusia yang tidak mencapai keselamatan, yang tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sekalipun dia memiliki beribu-ribu agama ciptaan tangan manusia di bumi ini yang tidak dapat menyelamatkan. Namun Yesus menerima penolakan demi penolakan. Orang ramai beranggapan bahwa Yesus dilahirkan sebagai anak di luar nikah. Maria belum menikah pada saat itu. Dalam keadaan perawan, dia melahirkan Yesus. Namun, Yesus menerima segala penolakan ini. Yesus menerima segala penghinaan ini. Yesus menerima segala tuduhan-tuduhan yang jahat terhadap dirinya. Yesus menerima semua orang yang jahat dengan hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan kepada manusia. Tuhan itu baik. Dikatakan di sini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Ini yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam ayat 24, Roma 3 ayat 24. Dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Allah telah pun mengutus anaknya Yesus, menjadi jalan pendamaian karena iman kita di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan itu baik, saudara. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berpeluk-peluk dengan dosa yang penuh dengan hawa nafsu, Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Ketika kita masih di dalam comfort zone, dalam kenyamanan duniawi, Yesus sudah mati, menderita kesakitan di atas kayu salib, menjadi kutuk bagi kita, mengambil segala dosa kita. Manusia tidak sadar apa yang Yesus telah lakukan, bagaimana kesakitan yang Yesus telah deritakan itu, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Allah terlalu sayang dengan kita, manusia yang durhaka, manusia yang jahat. Allah sayang orang yang jahat. Dia sanggup membiarkan anaknya mati di kayu salib, berteriak kesakitan. Bukan saja dilahirkan menjadi bayi yang comel, yang hidup mewah, tidak. Dia dilahirkan di dunia ini
untuk mati di kayu salib. Yesus sendiri merelakan dirinya untuk mati di kayu salib. Jutaan malaikat-malaikat Tuhan tidak sanggup melakukan itu. Tetapi Yesus berkata, "Aku rela." Saudara, sedarkan diri kita. Apakah selama ini, sampai saat ini, saudara-saudara masih berpeluk dengan kenyamanan dunia, masih seronok dengan dunia, masih enjoy dengan dosa, penipuan, pembohongan, masih berpikiran yang jahat? Lihat salib Yesus. Salib itu telah menjadi kosong karena dia telah pun mati dan telah dikuburkan. Dia telah dimakamkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kubur, mengalahkan musuh manusia yang terakhir adalah kematian. Sebab itu, berita tentang Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini adalah berita yang setan berusaha padamkan, hapuskan, supaya dunia jangan mendengarkan berita ini. Ini adalah berita yang menggegarkan, yang menakutkan neraka. Karena Allah mengasihi dunia, manusia yang berdosa, saudara dan saya. Dia rela memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia, supaya dia mati di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menjadi perdamaian antara manusia dengan Allah yang sudah terpisah akibat dosa pemberontakan kita. Yesus telah mengambil alih tempat kita. Berita inilah yang menakutkan neraka. Berita inilah yang setan, iblis berusaha hapuskan supaya manusia jangan dengarkan berita ini. Tetapi justru pada hari Natal ini, inilah hadiah terbesar, inilah hadiah termulia, inilah hadiah teragung dari Allah Bapa di sorga. Berita baik tentang Allah memberikan anaknya, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerimanya dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh, mereka diberikan janji yang mulia, tidak akan binasa, memperolehkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya, tidak akan dihukum di dalam kehidupan kekal di neraka, karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Amin. Kasih Allah tidak terbatas. Sebab itulah hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Dari kebebasan, Dia membebaskan kita daripada kuasa dosa. Allah membebaskan kita dari kuasa iblis saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pada saat itulah kita menerima kehidupan baru dari Allah Roh Kudus. Tuhan itu baik. Amin. Sangat baik. Terlalu luar biasa kasih-Nya. Ya. Sebab itu dikatakan, Yesus disalibkan untuk menyelamatkan manusia yang terhilang, manusia yang terpisah dari Allah, manusia yang jauh dari hadirat Allah. Kristus dilahirkan ke dalam dunia untuk melakukan, untuk menggenapkan misi dan visi dari hati Allah Bapa di sorga, untuk menyelamatkan manusia melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kelahiran Yesus adalah untuk mati di kayu salib, bukan untuk berseronok dan bersenang-lenang di dunia yang fana ini. Sebab itu,
Mereka yang menerima Yesus, percaya Yesus telah mati di kayu salib, percaya pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka Yesus telah membayar hukuman penuh bagi dosa saudara dan bagi dosa saya. Kita harus menerima keselamatan yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Allah Bapa di surga Sang Pencipta. Kita menerima dengan hati yang terbuka, dengan penuh kesyukuran. Amin. Sebab itu dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati tidak binasa. Amin. Saudara, Tuhan itu baik. Amin. Sebab itu apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bersyukur Bapa di surga, Allah penuh dengan kasih. Sejahat apapun, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat meninggalkan dosa-dosa kita, Tuhan tidak pernah menolak dan membuang orang-orang yang mau datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Amin. Tuhan pasti memulihkan. Sebab itu firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini yang menyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati tidak akan binasa, tidak menerima penghukuman kekal. Kepercayaan penuh kita di dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus mampu, Dia bersedia menuntun, membimbing, membawa kita kembali kepada kasih yang semula bersama persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Yesus bersedia dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu, persekutuan dengan Allah yang ada di surga. Sebab itu setiap orang yang percaya tidak binasa. Soal kebinasaan ini bukan secara tubuh jasmania atau harafiah, tetapi itu adalah tentang kematian yang kekal yang mengerikan di dalam lautan api yang bernyala-nyala siang dan malam. Alkitab mengatakan itu adalah penderitaan selama-lamanya. Sebab itu saudara, kita mau menerima kasih Allah ini sebagai suatu hadiah yang terindah, yang termulia, teragung di dalam hidup kita, yaitu anugerah terindah dari Allah kepada kita, pada manusia, adalah Yesus Kristus sendiri. Kita menerimanya sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidup kita, sebagai Juru Selamat pribadi kita. Kita percaya sungguh-sungguh tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Peganglah firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan Yesus sampai kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu baik. Amin. Mari pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus sepenuh hari Natal ini, mengingatkan tentang kelahiran Yesus Kristus, ya, hari jadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Yesus Kristus, kepada Bapa di surga yang memberikan hadiah termulia teragung buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Engkau telah memberikan anakmu Yesus Kristus satu-satunya menjadi juru selamat kami,
supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami menerima Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kepada hidup kami. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, yang memberikan kami kehidupan, yang menerangi mata hati kami, supaya kami dapat berjalan di dalam firman Tuhan setiap waktu. Berkatilah jemaat GLC, setiap ahli keluarga kami, yang dekat, yang jauh, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari si jahat, Tuhan. Bawa kami selalu berjalan di dalam firman Tuhan. Berkati setiap kami, iman kami, usaha, pekerjaan, kesehatan, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucapkan, Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami mengadakan ibadah Natal kami, yaitu tentang hari jadi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat GLC, memberkati usaha, pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.